Kabupaten Karanganyar berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar sebanyak 871.596 jiwa, terdiri dari laki-laki sejumlah 430.975 jiwa, sedangkan perempuan sejumlah 440.621 jiwa. Jumlah pegawai aparatur sipil negara di Kabupaten Karanganyar, laki-laki sebanyak 3.717 dan perempuan sebanyak 5.567 orang. Sedangkan pegawai ASN yang berada di sekretariat daerah Kabupaten Karanganyar, laki-laki sebanyak 59 orang, sedangkan perempuan sebanyak 45 orang. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja bagi setiap instansi pemerintah. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Namun, pelaksanaannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, terdapat beberapa hal yang menunjukkan akuntabilitas kinerja masih lemah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disebut dengan SAKIP belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten. Permasalahan tersebut ditunjukkan dari belum terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran. Permasalahan lain yang terjadi adalah sistem perencanaan baik tingkat instansi pemerintah sampai dengan unit kerja atau perangkat daerah kerap kali tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu, lemahnya pemanfaatan data kinerja sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja instansi pemerintah, sehingga capaian kinerja sulit untuk diukur keberhasilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Jatmiko, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 24, nomor NHD 07 PKN, Romawi 24, 2023. Kesehariannya bekerja di pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai asisten administrasi umum Sekda yang mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah, dan pengkoordinasian. Penyusunan kebijakan daerah ini meliputi bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi. Berdasarkan rencana strategis daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026, terdapat permasalahan dan isu strategis sekretariat daerah, antara lain belum optimalnya tata kelola pemerintah bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi administrasi pembangunan, belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa, belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi bidang tata laksana, dan belum optimalnya penyelenggaraan administrasi umum serta pemantauan keuangan dan aset milik daerah guna mendukung tugas pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dari hasil diagnosa, maka kami mengangkat belum optimalnya tata kelola pemerintah bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami membuat terobosan dengan judul Smart SAKIP untuk optimalisasi tata kelola pemerintah Kabupaten Karanganyar. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah,
Nilai sakit Kabupaten Karanganyar dalam 3 tahun terakhir berkisar di predikat B. Salah satu penyebab nilai sakit berkisar predikat B disebabkan karena belum terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya diharapkan ke depan nilai sakit akan terus meningkat dengan target predikat A. Dalam implementasi proyek perubahan, ada beberapa tahapan atau milestone, terdiri dari milestone jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Milestone jangka pendek sendiri terdiri dari 10 milestone. Milestone yang pertama, membentuk tim efektif proyek perubahan. Tim efektif ini akan membantu project leader dalam administrasi terkait dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan dari pelaksanaan proyek perubahan. Surat keputusan dari tim efektif ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar. Milestone yang kedua, yaitu mengadakan rapat koordinasi untuk pembagian tugas tim efektif dengan stakeholder. Tujuannya adalah pembagian tugas untuk mempersiapkan instruksi Bupati dan launching tentang Smart Sakip di Kabupaten Karanganyar. Milestone yang ketiga, melaksanakan fokus group discussion tentang program Smart Sakip di Kabupaten Karanganyar, sehingga menghasilkan masukan dan input menjadi bahan rekomendasi dalam pelaksanaan proyek perubahan. Milestone yang keempat, yaitu melakukan pemetaan organisasi perangkat daerah yang potensial untuk dijadikan uji coba Smart Sakip dan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri. Hasil yang didapat dari uji coba tersebut bisa diperoleh inventarisasi data dan nilai sakit dari masing-masing OPD. Milestone yang kelima, penetapan instruksi Bupati tentang Smart Sakip di Kabupaten Karanganyar untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan adanya dukungan dan komitmen dari beberapa kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Milestone yang keenam, melakukan rapat dengan bagian organisasi dan perangkat daerah terkait dalam pembahasan instruksi Bupati dan standar operasional prosedur Smart Sakip di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Milestone yang ketujuh, melakukan penyusunan nota kesepakatan kerjasama rencana aksi pada masing-masing level pemerintahan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Milestone yang ke-8, sosialisasi instruksi Bupati tentang Smart Sakip di organisasi perangkat daerah untuk dapat menerapkan sistem manajemen kinerja terintegrasi melalui aplikasi Smart Sakip. Milestone yang ke-9, launching dan penetapan instruksi Bupati nomor 060-12/2023 tentang penerapan dan pelaksanaan Smart Sakip terintegrasi di pemerintah Kabupaten Karanganyar. Milestone yang ke-10, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dalam kegiatan Smart Sakip sehingga bisa sebagai pedoman dalam mempercepat pengambilan keputusan pimpinan. Saya, Isnaro Aziz, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, mendukung sepenuhnya proyek perubahan dari Bapak Bambang Jatmiko SSMSI terkait dengan aplikasi Smart Sakip di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Harapan kami dengan aplikasi ini, transparansi, akuntabilitas, perbaikan kinerja, dan yang paling penting, peningkatan pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan. Saya sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan dibangunnya Smart Sakip yang mengintegrasikan antara e-Sakip dengan manajemen kinerja lainnya. Karena dengan Smart Sakip ini akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat. Dengan adanya Smart Sakip ini kita bisa terus maju meningkatkan kinerja masing-masing perangkat daerah yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi masyarakat dengan segala bentuk efisiensi, kemudian akuntabilitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar. Besar harapan kami para birokrat di Pemda Karanganyar setelah ini nanti dilaksanakan betul-betul bisa membawa birokrasi Pemda Karanganyar yang berakhlak, bangga,
melayani dengan ikhtiar Smart Sakib yang telah di-launching. Terima kasih. Dengan Smart Sakib ini diharapkan akan mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah yang akan lebih baik ke depan, dan harapannya akan meningkatkan nilai Sakib Kabupaten Karanganyar dari yang sekarang B menjadi BB dan A. Ini betul-betul menjawab kebutuhan kami untuk bisa mengoptimalkan fungsi monitoring, evaluasi, dan perencanaan menjadi satu kesatuan sistem yang bisa menggelorakan semua OPD untuk bekerja sesuai dengan RPJMD dan juga renja yang telah disusun. Selanjutnya, bagi organisasi perangkat daerah ini akan menjadi bagian penting untuk bisa menjadikan pemerintahan ini bertanggung jawab dan memberikan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja yang baik akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Karanganyar masuk bagi dunia usaha. Oleh karena itu, kami dunia usaha, terutama di sektor properti dari PT Tiga Lalung, saya Agung Wahyu Utomo selaku Direktur Utama PT Tiga Lalung sangat mendukung Smart Sakib yang digagas oleh Bapak Bambang Jatmiko. Atas nama pemerintah, kami memberikan dukungan penuh atas proyek perubahan Saudara Bambang Jatmiko, Esos MSI Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Karanganyar sebagai peserta Diklat PIM 2 dengan judul Smart Sakib untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karanganyar. Proyek perubahan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar. Ini sangat penting agar terbangun kolaborasi dan sinergitas antar organisasi perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar, menselaraskan antar dokumen perencanaan baik yang terkait kinerja, anggaran baik yang ada di RPJMD, Renstra, dan Renja. Proyek perubahan ini digagas tidak hanya meningkatkan nilai, yang terpenting adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun semakin terpercaya dan meningkat. Di samping tentu proyek ini harus kita anggarkan di APBD sehingga benar-benar akan terus dilaksanakan. Terima kasih, makin mantap, ASN makin berakhir. Semoga dengan proyek perubahan yang digagas ini tidak hanya membuat nilai Sakib Kabupaten Karanganyar meningkat dari B menjadi BB dan A, tetapi yang terpenting bagi kita adalah nilai kepercayaan, trust masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun semakin baik dan meningkat. Dan ke depan akan kami kembangkan Smart Sakib ini tidak hanya untuk menilai organisasi perangkat daerah saja yang ada di Kabupaten Karanganyar, tetapi akan menilai aparatur sipil negara sebagai individu-individu di Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.